Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurul Fatwa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Uni Afrika dalam penanganan konflik di Republik Demokrasi Kongo. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Uni Afrika atau Afrika Union merupakan organisasi regional yang bertindak sebagai non-state actor. Uni Afrika ini terdiri dari 55 negara anggota yang mencakup negara-negara di benua Afrika. Uni Afrika ini dibentuk sebagai suatu badan kontinental yang merupakan penerus dari organisasi Persatuan Afrika. Afrika ini merupakan benua terbesar kedua di dunia dan penduduk terbanyak kedua setelah benua Asia, dan Afrika ini menjadi salah satu benua yang memiliki banyak keanekaragaman. Pasca terjadinya Perang Dunia II, tatanan dunia perpolitikan internasional ini masih disisakan dengan ancaman konflik baru, yang mana konflik ini tidak lagi antar negara, akan tetapi konflik tersebut terjadi dalam wilayah negara dengan bentuk konflik bersenjata seperti perang saudara, gerakan separatis, dan peperangan domestik lainnya, di mana hal ini menjadi suatu ancaman baru terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. Begitu juga seperti halnya di benua Afrika ini, dan benua Afrika ini terkenal memang rawan konflik gitu. Jadi dan salah satunya itu di wilayah Afrika Tengah, dan Afrika Tengah di negara-negara Afrika Tengah ini memang sangat rawan konflik, dan salah satunya itu yang saya ambil adalah negara negara Republik Demokrasi Kongo, itu karena merupakan negara yang memiliki konflik berkepanjangan. Kongo ini merupakan negara yang paling beragam secara etnis kedua di dunia. Namun masalah etnis ini menjadi konflik internal yang telah berlangsung dari tahun 1993 antara agrikulturalis Lendu dan peternakan hewan di wilayah laut timur Kongo, dan dilanjut dengan perang senjata dimulai pada tahun 1996. Dan peristiwa ini juga menyulut konflik Kivu. Konflik Kivu ini adalah konflik bersenjata antara militer Kongo melawan pasukan pemberontak di bawah komando Laurent Nkunda. Dan dari banyak konflik tersebut menjadikan Kongo ini sampai melibatkan UN. Jadi PBB ini memiliki penanganan khusus tersendiri untuk menyelesaikan konflik di Kongo, dan hal tersebut disebut dengan MONUSCO atau the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, yang mana pada kenyataannya konflik di wilayah ini cukup membuat kewalahan dan kesengsaraan bagi penduduk dan juga negaranya, di mana terlihat banyak timbul masalah-masalah baru, bukan hanya sosial, akan tetapi sandang pangan yang dibutuhkan, kemudian masalah kesehatan, hunian, bahkan itu menjadi hunian yang penuh dengan kewaspadaan. Oleh karena itu, Uni Afrika ini kan memang memiliki peran, dan didirikannya juga untuk mempromosikan persatuan dan solidaritas negara Afrika. Dan secara langsung pada tahun 99 Libya OUA ini berubah menjadi Uni Afrika ini memiliki banyak konflik, masih memiliki penanganan konflik di wilayah Afrika, kemudian menjadikan konflik-konflik yang belum selesai ditangani itu kemudian menjadi PR bagi Uni Eropa di sini gitu. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah bagaimana peran Uni Afrika sebagai non-state actor terhadap penanganan konflik di Republik Demokrasi Kongo. Masuk pada kerangka berpikir. Yang pertama, terdapat konsep peranan dalam organisasi internasional. Pengertian dari peranan itu sendiri adalah peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peran.
Sehingga pelaku peran, baik itu suatu individu atau organisasi, maka akan berperilaku sesuai dengan harapan dan lingkungannya. Peranan itu sendiri dapat dipandang sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi atau kedudukan atau juga hak, dan peranan juga berarti memiliki sifat yang saling ketergantungan dan juga berkaitan dengan harapan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, Uni Afrika akan berperan sebagai aktor tersebut sebagai aktor non-state atau non-state actor atau organisasi internasional, dan konflik di Kongo ini sebagai arena aktor tersebut memainkan perannya. Dan yang kedua itu ada teori organisasi internasional. Dalam Konvensi Wina tahun 1969 tercantum pada pasal 2 ayat 1 tentang Hukum Perjanjian 1996. Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah, sehingga peranan sebuah organisasi internasional perilakunya akan berpengaruh terhadap tingkah laku negara. Oleh karena itu, keterkaitannya dengan pembahasan ini, peranan Uni Afrika dalam konflik DRC ini adalah harus dan wajib, di mana dalam hal ini peranan organisasi internasional itu penting dalam hubungan internasional dan telah diakui keberhasilannya dalam menangani konflik-konflik yang terjadi di dalam negara anggotanya. Yang ketiga itu ada kemudian ada konsep regionalisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi atau kedekatan letak suatu negara dengan negara lain itu akan saling berpengaruh dalam kehidupan bernegaranya. Oleh karena itu, dalam suatu negara itu terdapat sebuah region atau kawasan, di mana hal tersebut adalah sebutan bagi beberapa negara atau wilayah yang berdekatan atau satu lingkup. Nah, dalam hal ini dapat kita libatkan bahwa Uni Afrika ini merupakan tujuan untuk menyatukan negara-negara yang ada di kawasan, yang mana Uni Afrika ini merupakan organisasi kawasan yang ada di Afrika. Terbentuknya Uni Afrika ini juga tentunya memiliki tujuan dan fungsi dan menyatukan negara-negara di kawasan Afrika. Uni Afrika ini juga memiliki tugas sekaligus sebagai tujuan dibentuknya, dan peranannya Uni Afrika ini menjalankan tujuan-tujuannya, yaitu mempromosikan perdamaian, keamanan, dan mengatur stabilitas politik yang ada di kawasan. Oleh karena itu, Uni Afrika ini sebagai organisasi regional tentunya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kawasannya, sehingga Uni Afrika ini diyakini dan diharapkan sebagai wadah mengorganisir negara-negara anggotanya, tetapi juga dapat sebagai wasit untuk menangani konflik-konflik yang ada di dalam negara-negara anggotanya. Masuk pada hasil dan pembahasan peran Uni Afrika. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Uni Afrika ini memiliki peran dan fungsi karena sebagai badan kontinental, sehingga dirinya bahkan memiliki PR tersendiri untuk mengatasi berbagai konflik yang belum selesai oleh organisasi yang sebelumnya. Oleh karena itu, konflik di Kongo ini juga merupakan salah satu konflik yang belum terselesaikan dan menjadi PR bagi Uni Afrika. Oleh karena itu, dalam menanggapi konflik yang terjadi di Kongo ini, yang mana konflik di Kongo ini semakin memprihatinkan, sehingga Uni Afrika ini harus mengambil langkah yang lebih tegas dan tepat sebagai satu-satunya organisasi regional di wilayah Afrika, sehingga memiliki fungsi dan tujuan untuk menciptakan stabilitas perdamaian di negara-negara Afrika. Sebagai sebuah organisasi regional, tantangan yang dihadapi oleh Uni Afrika sangatlah berat
baik dari segi internal maupun eksternal. Apalagi yang dihadapinya sekarang ini adalah konflik di Republik Demokrasi Kongo ini, karena dimana konflik ini terjadi semakin memprihatinkan, dan banyaknya konflik itu adalah konflik tentang pelanggaran HAM. Kemudian lahirlah perjanjian Pretoria, di mana perjanjian komprehensif ini memberikan formula pembagian kekuasaan dan pengaturan transisi sampai pemilihan diadakan. Masa transisi selama 24 bulan ditetapkan selama lembaga negara akan didirikan. Jadi perjanjian memperbarui komitmen para pihak untuk penghentian permusuhan dan menyerukan pembentukan komite internasional untuk memantau implementasi perjanjian. Dan Pretoria Agreement ini berisi antara lain adalah penarikan mundur tentara Rwanda yang berada di wilayah Republik Demokratik Kongo. Kemudian pemerintah Kongo hanya bertanggung jawab atas pencarian kelompok bersenjata suku Hutu atau Rwanda yang berada di wilayah Kongo. Kemudian pemerintah Kongo akan menghentikan semua dukungan dan bantuannya terhadap kelompok pemberontak suku Hutu, dan Afrika Selatan diizinkan untuk hadir di wilayah Kongo sebagai pihak ketiga yang melakukan kontrol agar perjanjian ini dapat berjalan. Kemudian dari lahirnya perjanjian Pretoria 1 dan 2 ini, kemudian walaupun masih banyak terjadi konflik internal, jadi akan tetapi hal ini secara langsung memberikan dampak yang cukup baik bagi Republik Demokratik Kongo sendiri, juga dengan ditariknya beberapa pasukan tentara dari negara lain, dan hal ini adalah Rwanda, yang mana sehingga masa transisi pemerintahan pun dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada intervensi dari pihak lain. Nah, keterlibatan Uni Afrika dalam perjanjian Pretoria ini, jadi Uni Afrika ini merupakan salah satu organisasi regional yang bertanggung jawab dan memegang tugas yang cukup berat untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di regionalnya, di mana peran serta Uni Afrika adalah dalam menyerahkan pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya berasal dari negara-negara di kawasan regional Afrika, dalam menjaga situasi atas proses perundingan damai yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai agar terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam melaksanakan proses perundingan tersebut. Oleh karena itu, perjanjian Pretoria tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2003, yang juga kemudian membantu pemerintah Kongo untuk dapat membangun transisi pemerintah agar dapat membangun negara Kongo yang lebih baik lagi, sehingga diharapkan delegasi yang hadir dan menandatangani perjanjian Pretoria tersebut dapat membantu Kongo untuk membangkitkan kembali menjadi sebuah negara yang lahir kembali, kemudian dengan pemerintahan yang solid dan kuat, serta untuk meminimalisir konflik yang dapat terjadi khususnya kepada pihak-pihak yang telah mewarnai sejarah perjalanan Kongo dalam isu-isu keamanan. Kesimpulannya, Afrika setelah lepas dari jajahan Eropa, negara ini jatuh pada pemerintahan diktator, sehingga banyak sekali konflik yang terjadi di dalamnya. Baik itu kebanyakannya adalah
konflik antar wilayah itu sendiri, di dalam wilayah itu sendiri. Kemudian Republik Demokrasi Kongo menjadi salah satu negara yang memiliki intensitas konflik yang cukup tinggi, yaitu tadi gitu. Jadi Kongo ini merupakan negara wilayah Afrika Tengah yang memiliki intensitas konflik yang cukup tinggi. Hal tersebut karena beberapa isu yang mengecam keselamatan warganya, seperti isu kemiskinan, penyakit, hingga pada akhirnya membagi-bagi beberapa masyarakat menjadi beberapa kelompok, sehingga akhirnya menimbulkan persaingan dalam visi misi, dan tidak terlepas juga dari beberapa suku bangsa dan ras, karena sebagian besar masyarakat di wilayah Afrika ini belum terbiasa dengan menerima perbedaan. Salah satu organisasi regional di kawasan Afrika, lebih Uni Eropa ini tidak bisa tinggal diam menyaksikan salah satu negara anggotanya itu dilanda dengan konflik internal yang bahkan mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari negara-negara internasional, di mana hal ini merupakan tugas utama dari Uni Afrika berdasarkan tujuan dari organisasi regional ini dibentuk, yakni memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Sehingga pada akhirnya Uni Afrika ini mengajak pihak-pihak bertikai melalui proses perundingan damai, melalui perjanjian yang dikenal sebagai Pretoria Accord Agreement, di mana dalam perjanjian tersebut pihak yang bertikai ini yakni Kongo dan Rwanda ini sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan menarik semua pasukannya keluar dari wilayah tersebut. Dan tugasnya Uni Afrika ini dalam pasca penyelesaian ini adalah mendorong negara-negara Afrika di sekitarnya untuk membantu proses pemulihan pasca konflik yang terjadi, dan hal tersebut sehingga tidak perlu adanya campur tangan dari pihak luar seperti PBB atau negara lainnya dari luar Afrika. Dan peran Uni Afrika ini, perjanjian Pretoria ini, pada perjanjian Pretoria ini sudah cukup signifikan, karena Uni Afrika ini secara langsung melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bertikai, dalam hal ini Rwanda dan juga Kongo, agar keduanya menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional Afrika itu sendiri, serta memikirkan proses perundingan damai, mengingat bahwa untuk menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional Afrika itu sendiri, serta membantu Republik Demokratik Kongo untuk bangkit karena sedang mengalami transisi pemerintahan akibat konflik internal yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.